Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita berharap supaya kita semua ada di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa persiapan kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, ini satu kesempatan yang baik untuk kita kembali mendeklarasikan bahwa Ia adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Nah saudara, apakah Bapak Ibu pernah melihat orang yang gagal, terpuruk dalam usaha, dalam rumah tangga? Nah saudara, tentunya hal ini membutuhkan satu pemulihan yang besar-besaran dalam kehidupannya. Nah saudara, apakah Bapak Ibu pernah mengalaminya? Kalau pertama saya bertanya apakah Anda melihat, sekarang apakah saudara pernah mengalami yang namanya terpuruk dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan dalam keluarga? Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara pernah mengalami satu keterpurukan hidup yang sangat luar biasa dan seakan hal itu sulit untuk dipulihkan. Tetapi marilah kita memperhatikan satu kebenaran ini untuk menolong kepada kita sekalian. Nah saudara, apakah saat ini saudara pernah atau saat ini Anda ada dalam situasi yang sangat sulit dalam kehidupan Anda di masa pandemik ini? Nah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah hendaknya kita kembali melihat kebenaran firman Allah. Hal yang demikian murid-murid Yesus pernah alami, bagaimana mereka terpuruk dalam kehidupannya. Mereka sangat menjauh daripada Allah, bahkan kembali kepada kehidupan lamanya. Nah saudara, hal ini yang terjadi dalam kehidupan para murid, tetapi pada akhirnya mereka bisa kembali bangkit untuk mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Wow, ini sesuatu yang luar biasa, yang tentunya menjadi satu berkat buat orang yang sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan. Nah saudara, pada kesempatan hari ini saya memberikan satu judul firman Allah, yaitu Ia adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini. Kami bersatu hati Tuhan. Sebelum jauh kami mendengar firman-Mu, Roh Kudus kiranya menolong dan memberkati kami, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik, mengerti dan menghayati, serta kami boleh mengalami hidup dipulihkan oleh Allah. Bahkan kami berdoa, sekiranya ada di antara saudara kami yang sedang mendengar firman Allah dan selama ini belum pernah mendeklarasikan hidupnya, di dalam hidupnya bahwa Yesus adalah Tuhan, kiranya melalui firman ini Tuhan berbicara dan Tuhan melawat anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil di dalam kitab Yohanes pasal 21 ya. Ayat 1 hingga sampai ayat 14, yang demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Nah, mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat.
hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghelai jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghelai jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ia adalah Tuhan. Nah saudara, hal inilah yang mengalami satu sukacita yang besar. Ia adalah Tuhan. Tidak mudah mereka berbicara ia adalah Tuhan di tengah-tengah satu keterpurukan hidup. Sama dengan kehidupan kita di hari-hari ini. Tidak mudah mengatakan ia adalah Tuhan. Mungkin karena Tuhan gak mendengar doa-doa saudara, Tuhan gak menjawab doa saudara, dan kita masih ada dalam satu keterpurukan hidup. Tetapi bagaimana murid-murid ini mengalami satu kehidupan sehingga mereka bisa mengatakan ia adalah Tuhan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat percaya dan mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah saudara, kalau saya boleh pelajari firman Tuhan ini, mari kita belajar bahwa mari kita alami perjumpaan dengan Kristus. Hal inilah yang membuat Bapak Ibu dan saya bisa mengatakan Engkau adalah Tuhan, ia adalah Tuhan, ketika Bapak Ibu dan saya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Nah saudara, memang pada saat itu Yesus menampakkan diri kepada mereka ketika mereka ada di dalam satu kegagalan yang luar biasa. Karena mereka adalah para nelayan yang profesional, dan mereka melakukan dengan kecakapannya, dengan pengalamannya, tetapi mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka menjalankan sebagaimana mestinya, yang biasanya tidak melibatkan Yesus Kristus. Sehingga mereka mau berangkat, ya berangkat, gak berdoa, gak datang kepada Allah. Tetapi apa dampak dari semuanya itu? Semalam-malaman mereka tidak dapat ikan. Nol hasilnya, gagal. Mungkin hal ini terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara. Pada akhirnya nol, tidak ada apa-apa yang kita bisa lakukan, dan semuanya katakan gagal atau mungkin bangkrut. Nah saudara, alamilah perjumpaan dengan Yesus Kristus. Hal ini penting. Untuk apa saudara? Supaya kita boleh mengalami satu kehidupan yang berkomunikasi dengan Allah. Mari kita membuka satu komunikasi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam bagian ini, ketika murid-murid gagal, Yesus tahu itu dan Yesus menjumpai mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus bertanya kepada mereka. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan Yesus bertanya kepada mereka, adakah kamu, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Mereka tidak mengenali. Yang bertanya itu, yang berkomunikasi itu Yesus. Saya tidak tahu mengapa mereka tidak mengenalinya. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau mengenali bahwa ia adalah Tuhan, mari kita membuka satu ruang komunikasi dengan Allah di dalam Yesus Kristus, untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Hal ini menjadi satu kebutuhan hidup kita sebagai orang percaya di tengah-tengah situasi ini. Bapak Ibu dan saya harus membangun satu komunikasi untuk kita mengalami satu perjumpaan dengan Kristus. Melalui firman-Nya, melalui berdoa, kita bisa membangun komunikasi.
Mari kita buka komunikasi itu, kita jagai ruangan itu untuk apa? Untuk Bapak, Ibu, dan saya, kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Nah, hal ini penting saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini sangat menjadi kebutuhan yang utama dalam kehidupan murid-murid Yesus. Sebagai orang-orang percaya saat ini, mungkin saudara boleh tidak berhasil, mungkin saudara boleh gagal, mungkin saat ini Anda dalam kegagalan, Anda dalam menjalani hidup tidak memperoleh apa-apa. Bahkan bekerja Anda sudah bertahun-tahun tetapi tidak ada hasil. Nah, oleh sebab itu saudara, pengenalan Anda perlu dibaharui di dalam Kristus. Pengenalan saudara dan saya perlu dibaharui melalui kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, dengan membuka ruang komunikasi dengan Allah melalui firman Tuhan. Kita membaca firman Allah dan kita belajar mendengar suara Dia. Dan kita berdoa meminta kepada Tuhan. Hal ini yang tidak dilakukan oleh para murid. Tetapi belas kasih karunia Allah memungkinkan mereka untuk bisa berkomunikasi dengan Yesus Kristus. Nah, hal inilah saudara yang perlu Bapak, Ibu, dan saya lakukan. Mungkin kita bisa gagal, kita bisa bangkrut, kita bisa mengalami kecemasan, kita mungkin rumah tangga saudara mengalami satu keterpurukan hari-hari ini. Tetapi satu hal saya mengingatkan kepada saudara, mari jangan sampai ruang komunikasi Anda di dalam doa firman jangan sampai terputus. Karena ini akan menjadi bagian yang sangat urgent, yang sangat penting untuk menjadi kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Allah, untuk kita boleh mengatakan, Ia adalah Tuhan. Hal inilah saudara, ada banyak orang mengenal Yesus, tetapi mereka tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas untuk berbicara, Ia adalah Tuhan. Bersyukurlah kalau Bapak, Ibu, Saudara di dalam Tuhan, hari-hari seperti ini masih berkata, Engkau adalah Yesus, Engkau adalah Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini belum bisa berkata, Engkau adalah Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita ketika kita membangun hubungan yang akrab dengan Allah? Ya, saudara, dengan membuka komunikasi, kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Tuhan Yesus Kristus mengerti kinerja saudara di dalam pekerjaan. Tuhan Yesus Kristus tahu keadaan hati saudara hari ini. Tuhan Yesus Kristus mengerti situasi rumah tangga saudara. Tuhan Yesus Kristus paham bagaimana hubungan suami istri, anak, orang tua saat ini di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami kegagalan, mari kita membangun satu komunikasi untuk kita mengalami perjumpaan dengan Kristus Tuhan, supaya kita dibaharui dalamnya. Sebab kalau kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, wah, betapa indahnya Bapak, Ibu, saudara akan bisa mendengar firman itu. Sebagaimana dalam bagian ini, di dalam ayat 5 sampai 6, setelah mereka ditanya oleh Yesus Kristus, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Ayat 6 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Dia mendengar suara Tuhan, Tuhan yang tidak dikenalinya, Tuhan yang tidak dikenalinya. Tetapi ia mendengar, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Bagaimana respon mereka ketika mereka mendengar firman Tuhan itu? Apa respon mereka? Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Mereka mendengar firman Allah dan mereka melakukan firman Tuhan. Itulah hal yang sangat prinsip, itulah hal yang sangat diperlukan dalam hidup saya dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa? Mendengar suara Tuhan, mendengar firman Allah melalui kitab suci ini, dan kita melakukan pesan Allah. Saudara akan bisa mengenali Dia adalah Tuhan.
saudara akan menjadi pribadi yang hidup tidak hanya berjumpa dengan Allah dalam Yesus Kristus, tetapi Anda akan hidup mengalami Allah di dalam kehidupan saudara. Karena firman-Nya itu, Anda akan mengalami hidup yang menyenangkan. Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati datang menjumpai setiap orang yang mau membuka dan membangun komunikasi dengan Allah. Tuhan Yesus Kristus mau datang kepadanya dan Dia mau memperdengarkan suaranya di dalam firman-Nya yang sudah dicatat ini. Kita bersyukur memiliki Alkitab ini yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, dan itu sangat mudah untuk kita bisa membaca firman Allah dan kita mendengar suara Tuhan dan kita merespon dan kita melakukan. Itulah yang membuat perubahan hidup orang. Bukan berapa lama orang menjadi Kristen lalu berubah, itu tidak menentukan. Tetapi yang menentukan Bapak Ibu dan saya mengalami Allah adalah ketika Bapak Ibu dan saya mendengar suara firman Allah, lalu kita melakukannya dengan iman. Hal ini yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Ketika mereka terpuruk gagal, sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Walaupun mereka para profesional yang cakap, berpengalaman, mereka gagal. Siapa yang mensukseskan mereka? Ketika mereka mendengar firman Allah dan mereka melakukan firman itu, hasilnya adalah berlipat-lipat yang luar biasa. Tidak butuh waktu lama dalam hal ini ketika Yesus berbicara kepadanya. Hal demikian bisa terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Saudara dan saya mungkin gak bisa waktunya cepat, mungkin bisa lama, tetapi juga bisa cepat. Tetapi hal mendengar firman Allah dan melakukan firman Allah adalah satu tindakan yang sama yang harus saudara dan saya lakukan setiap hari. Dan itu menghasilkan satu hidup berpengalaman dengan Tuhan. Banyak orang Kristen hanya senang mendengar kesaksian orang-orang lain bagaimana berpengalaman dengan Allah. Orang-orang demikian Bapak Ibu perlu belajar beriman kepada Allah, dan saudara perlu berhati-hati supaya mengerti firman Allah. Nah saudara, bagaimana kita bisa membagikan hidup berpengalaman dengan Allah? Marilah kita sampaikan hal itu, komitmen kita di dalam persekutuan mojang kita, di mana kita bisa berbagi hidup dengan pengalaman Allah, berpengalaman dengan Allah atas firman Tuhan yang datang hari ini. Mungkin saudara diajak untuk mengenali firman, berkomitmen melakukan firman. Coba hari Jumat nanti apa yang Tuhan kerjakan sepanjang 5 hari ke depan. Apakah Anda mau mengalami berbagi hidup berpengalaman dengan Allah bersama dengan keluarga saudara, bersama dengan keluarga mojang saudara? Wow, marilah kita bangun kehidupan yang berpengalaman dengan Allah. Mari kita datang ke dalam persekutuan mojang keluarga, bahkan keluarga mungkin jalankan offline atau online saudara. Bersama-sama mari kita berbagi hidup berpengalaman dengan Allah. Kalau ada beban-beban yang begitu berat, mari kita bersama-sama menyampaikan kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak bertindak? Kalau Tuhan juga memberkati para murid-Nya hari itu, saya yakin hari ini hal itu pun masih dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus bagi orang yang terbuka hati untuk Tuhan dan berkomitmen melakukan firman Allah. Dengan demikian kita bisa hidup berpengalaman dengan Allah, mengalami Allah dan merasakan Tuhan, sehingga kita dapat menyatakan diri Dia adalah Tuhan. Ketika kita boleh hidup berpengalaman dengan Allah, hal inilah yang dialami oleh para murid. Ketika mereka mengalami kasih anugerah Allah yang luar biasa di dalam ayat 6, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus ditunjukkan itu Tuhan, Petrus langsung menggunakan pakaian. Pakaian artinya ya bukan berarti dia telanjang, tetapi ia menggunakan jubahnya dan dia kembali menghormati Tuhannya karena dia tahu itu Tuhan. Petrus yang mengajak teman-temannya untuk bekerja kembali ke tempat
nelayan itu, Petruslah yang pertama kali, kami pergi. Aku pergi menangkap ikan, aku juga ikut. Pengaruh Petrus luar biasa. Tetapi sekarang ia ditunjukkan. Kepemimpinan Petrus dikatakan dalam bagian ini tidak berhasil, karena gagal sepanjang malam gak dapat apa-apa. Tetapi kehadiran Kristus membawa mereka kepada satu pemulihan, keberhasilan. Dan melalui peristiwa itu, mereka dapat mengenal itu Tuhan. Itu Tuhan. Bahkan kepada murid-murid yang lain pun dikatakan juga, mereka tidak berani bertanya tentang siapakah engkau, sebab apa? Mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan di dalam ayat 12. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, akuilah Yesus adalah Tuhan. Ini penting dalam hidup saudara. Ini penting dalam hidup setiap orang percaya. Bagaimana saya dan Bapak Ibu mentuhankan Yesus Kristus sekarang? Bagaimana saya dan saudara mentuhankan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak orang Kristen yang mengatakan Yesus adalah Tuhan saya, tetapi hidupnya tidak mentuhankan Yesus Kristus. Kenapa? Karena masih suka berbohong, masih suka korupsi, masih suka bertengkar, berkata-kata kotor, berbuat kehidupan yang cabul, zina hidupnya. Bagaimana orang demikian mentuhankan Yesus Kristus? Saya pikir itu bukan perbuatan yang memuliakan Allah. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu Saudara mengakui Yesus adalah Tuhan, mari kita hidup mentuhankan Yesus Kristus dalam kehidupan kita setiap hari, dalam semua hal. Jadi tidak hanya dalam persekutuan saja, tidak, di tempat pekerjaan sekalipun, di mana saudara berada, perlu dan sangat dan harus mentuhankan Yesus Kristus. Di tengah-tengah pergaulan Bapak Ibu dan saya, kita juga harus mentuhankan Yesus Kristus dalam hidup ini. Di tengah situasi yang sesulit apapun, Bapak Ibu dan saya harus mentuhankan Yesus Kristus. Itulah artinya ketika kita berkata, Ia adalah Tuhan. Dia benar-benar Tuhan atas hidup kita. Dia adalah penguasa atas hidup kita. Dia adalah penguasa satu-satunya dalam hidup kita. Kalau demikian, kita nggak perlu terlalu banyak cemas, terlalu banyak khawatir tentang apapun yang saudara kerjakan. Mungkin hari ini usaha Anda tidak berkembang, bahkan mengarah kepada suatu kemerosotan. Mungkin hari-hari ini pekerjaan Anda tidak membawa Anda kepada karir yang lebih baik, justru Anda dikurangi hari pekerjaannya. Bahkan itu mengganggu perekonomian Anda, bahkan mengganggu kehidupan rumah tangga Anda, dan anak-anak Anda mengalami hubungan yang tidak baik dengan saudara. Tetapi marilah kita kembali mentuhankan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita bawa keluarga kita mentuhankan Yesus Kristus. Kalau kita bekerja, mari kita lakukan bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Begitu nasihat firman Allah kepada jemaat di Kolose melalui Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Kalau kita bekerja, mari kita lakukan sepenuhnya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan yang akan berperkara di dalamnya kalau kita mau. Nah, hal inilah yang dipentingkan dalam hari-hari seperti ini, saudara. Mari kita melibatkan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara dan saya mendeklarasikan Yesus adalah Tuhan, suka tidak suka, kita harus hidup di bawah kendali Tuhan. Kita harus hidup memuliakan Allah, sebagaimana para murid Yesus ini. Mereka tidak hanya diberi berkat yang berlebih untuk hasilnya, bahkan Tuhan menghidangkan makanan, roti bakar dan ikan bakar. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Dia yang sudah bangkit dari orang mati, dia bukan hantu. Dia menggunakan tubuh kebangkitannya untuk melayani murid-muridnya, untuk memberi pelayanan, memberi pemeliharaan, meneguhkan dan meyakinkan kepada mereka, sampai mereka berkata, Ia adalah Tuhan. Ia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dia yang mati dan bangkit. Dia adalah Tuhan Allah kita yang hidup.
Kita sekarang menyembah, melayani, dan membaca firman Allah yang hidup bagi orang yang percaya. Dan itu sebabnya mari kita terus berjuang melayani Kristus, karena Dia yang menggunakan tubuh kebangkitannya pun melayani murid-muridnya pada waktu itu. Demikian pula Bapak Ibu dan saya hari ini. Mari kita melayani satu yang lain, terlebih di tengah-tengah keluarga. Kalau saudara mendeklarasikan sekali lagi, Yesus adalah Tuhan, bagaimana hubungan saudara dengan keluarga saudara? Bagaimana seorang anak menghormati orang tuanya? Bagaimana orang tua mengasihi anak-anaknya? Hal ini penting dibangun kembali kalau saudara sekalian mendeklarasikan Yesus adalah Tuhan di dalam hidup Anda. Suka tidak suka, Bapak Ibu dan saya harus tunduk kepada Allah, dan Allah mengendaki bahwa orang tua harus mengasihi anak-anaknya dan mendidik anak-anak dalam jalan Tuhan, dan anak-anak harus taat kepada orang. Memang haruslah demikian, tidak ada yang lain. Memang demikianlah. Kalau saudara dan saya sebagai anak tidak menghormati Allah, tidak menghormati orang tua, kita tidak hidup di dalam kedudukan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saya berharap saudara di dalam Tuhan mulai memikirkan ulang kehidupan Anda. Untuk apakah saudara mentuhankan Yesus Kristus dalam hidup saudara, di tengah pekerjaan saudara? Apakah Anda mentuhankan Yesus Kristus, jujur, baik dalam bekerja, menepati waktu, menggunakan waktu yang baik untuk majikan Anda di dunia ini, mengerjakan dengan benar? Ketika Anda bergaul, bermasyarakat, apakah pergaulan Anda mentuhankan Yesus Kristus? Atau justru di sana Anda menjadi provokator yang luar biasa buat orang-orang yang nggak kenal Tuhan untuk masuk di dalam kehidupan dunia berdosa? Mari dipikirkan hal itu. Di tengah keluarga, kita pun harus mentuhankan Yesus Kristus. Betapa luar biasanya dan indahnya ketika kita mentuhankan Yesus Kristus, harus merendahkan hati, bertobat dari segala dosa kita. Kalau ada di antara saudara yang mau membaharui kehidupan saudara, Tuhan ampunilah, karena saya selama ini tidak mentuhankan Yesus Kristus. Walaupun saya ke gereja, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, menyebut nama Tuhan, berdoa dalam Tuhan, sesungguhnya hidup saya tidak mentuhankan Yesus Kristus. Dipikir ulang, direnungkan kembali. Jangan sampai kita menjadi bagian orang-orang yang dikatakan Yesus. Banyak orang suatu saat nanti di hari-hari akhir menyebut Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak melakukan firman Allah. Tuhan, aku mengusir setan demi namamu. Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak kenal. Enyalah dari hadapanku. Sangat mengerikan, sangat mengerikan. Oleh sebab itu saudara, kalau Anda ingin mendeklarasikan Yesus adalah Tuhan, bukalah hati saudara. Terimalah Yesus Tuhan di dalam hati saudara. Bukalah hati saudara untuk Yesus Kristus hadir dalam hidup saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita hidup menyatakan Ia adalah Tuhan. Dan itu terjadi dalam seluruh kehidupan kita, pikiran kita, dan seluruh gaya hidup kita. Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dia adalah Tuhan kita. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan ini, dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami kembalikan pemberitaan firman ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan dan Engkau tolong Tuhan bagi saudara kami Tuhan yang hari ini mengambil satu sikap hidup, membaharui hidupnya, ingin Tuhan mengalami perjumpaan dengan Engkau, ingin Tuhan untuk mengalami berpengalaman dengan Engkau, bahkan ingin menyebut Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkarya di dalam hidupnya, Engkau menyatakan kehendak-Mu. Tuhan kasihanilah sekiranya ada di antara anak-anak-Mu Tuhan yang sudah biasa melayani bahkan menyebut Engkau Tuhan, tetapi hidupnya tidak mentuhankan Tuhan di dalamnya. Tuhan ampunilah dan baharuilah hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia adalah Tuhan untuk selamanya. Amin.